Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadine Amanda Surumurcito dengan NIM 01043230002. Dan hari ini izinkan saya untuk menjelaskan dan membaca sedikit mengenai materi yang sudah saya pelajari di kelas Pak Wiba dalam keamanan internasional. Oke, yang pertama, dalam video War and International Politics oleh John Mearsheimer, seorang ahli hubungan internasional termuka, menyajikan pandangan yang realistis tentang peran perang dalam politik global. Menurut John sendiri, perang bukanlah sekedar peristiwa kekerasan yang terjadi secara sporadis, melainkan merupakan sebuah konsekuensi logis dari sistem internasional yang anarkis. Dalam sistem tanpa otoritas pusat yang kuat, negara-negara senantiasa berupaya memaksimalkan kekuatan dan keamanan mereka, seringkali dengan cara bersaing secara agresif. Perang dalam konteks ini adalah alat yang digunakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya seperti mengamankan wilayah, mengontrol sumber daya, atau meningkatkan pengaruh global. Mearsheimer ini berargumen bahwa perang adalah cerminan dari sifat asli manusia yang ambisius dan negara-negara yang selalu berupaya untuk meningkatkan kekuasaan relatif mereka. Konflik bersenjata menurutnya adalah cara yang paling efektif untuk mengubah keseimbangan kekuatan di negara-negara. Nah, selain itu, John juga menekankan pentingnya faktor keamanan dalam mendorong negara-negara untuk berperang. Ketika merasa terancam oleh negara lain, sebuah negara cenderung akan mengambil tindakan preventif untuk mencegah serangan yang seringkali memicu konflik bersenjata. Pandangan Mearsheimer ini tentu saja memicu perdebatan di kalangan para ahli hubungan internasional. Beberapa kritikus berpendapat bahwa realisme terlalu pesimistis dan mengabaikan potensi kerjasama antar negara. Mereka berargumen bahwa institusi internasional dan norma-norma internasional dapat membantu mengurangi resiko perang. Namun, Mearsheimer tetap bersikeras dan bersikukuh bahwa perang akan selalu menjadi kemungkinan yang ada selama sistem internasional tetap anarkis. Video ini menurut saya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman saya mengenai dinamika politik internasional. Dengan menganalisis berbagai sumber sepanjang sejarah, Mearsheimer ini berhasil mengidentifikasi pola-pola umum yang mendasari konflik bersenjata. Meskipun pandangannya mungkin tidak selalu populer, namun analisisnya yang tajam dan mendapat pautan dapat dipertimbangkan. Yang kedua, dalam film dokumenter Cyber Siege Unmasking China's Assault on Global Networks, dokumenter ini menggambarkan betapa mengerikannya tentang operasi cyber agresif China terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Film ini menyelidiki sejarah peretasan China, melacak akarnya kembali kepada awal tahun 2000-an, ketika sekelompok peretas patriotik yang dikenal sebagai Hongke Union melancarkan serangan terhadap target Amerika. Seiring waktu, peretas ini secara bertahap terintegrasi dalam aparat negara Cina menjadi alat yang ampuh untuk spionase dan perang ekonomi. Film dokumenter ini menyoroti teknik yang canggih yang digunakan oleh peretas Cina, termasuk serangan phishing, malware, dan ancaman persisten tingkat lanjut. Ini juga mengekspos skala pencurian cyber dengan miliaran dolar properti intelektual dicuri oleh perusahaan Amerika. Film ini juga lebih lanjut menyelidiki implikasi geopolitik dari serangan cyber ini dan berpendapat bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi Cina yang lebih luas untuk menantang dominasi Amerika. Meskipun Amerika Serikat ini telah mengambil langkah untuk melawan ancaman ini, termasuk dakwaan dan sanksi, konflik cyber antara dua negara adidaya ini terus meningkat. Film dokumenter ini diakhiri dengan menekankan perlunya respon internasional yang terkoordinasi untuk mengatasi ancaman perang cyber yang berkembang. Dalam video terakhir, video TED Talk yang berjudul The Next Global Superpower Isn't Who You Think, Ian Bremmer menyelidiki lanskap global yang kompleks dan terus berkembang. Dia berpendapat bahwa gagasan tradisional tentang dominasi negara adidaya menjadi usang digantikan oleh dunia yang telah terfragmentasi dan multipolar.
Bremer juga berpendapat bahwa tiga tatanan berbeda sedang muncul: tatanan keamanan, tatanan ekonomi, dan tatanan digital. Tatapan keamanan, meskipun masih didominasi oleh Amerika Serikat, menghadapi tantangan yang semakin meningkat dari kekuatan yang sedang naik seperti China dan Rusia. Tatanan ekonomi dicirikan oleh multipolaritas dengan Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan ekonomi utama yang bersaing mendapatkan pengaruh. Namun tatanan digital adalah yang paling berpotensi memiliki dampak mendalam pada masa depan. Perusahaan teknologi dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa ini sedang membentuk kembali masyarakat dan ekonomi. Bremer ini memperingatkan tentang potensi bahaya perang dingin teknologi, di mana masa dunia digital terbagi berdasarkan garis geopolitik. Dia menekankan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab dan kerjasama internasional untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kemajuan manusiaan, bukan sebagai alat untuk perpecahan dan konflik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel Pak Wiba sendiri yang berjudul dengan Defending Indonesia a Forward Strategy. Jadi artikel ini menyoroti perlunya evaluasi dan membangun strategi pertahanan tahun 2020 sampai 2024 agar tetap relevan. Fokus utamanya untuk mengatasi tantangan hubungan sipil militer, reformasi pendidikan militer, untuk menciptakan profesional kelas dunia, dan penguatan kapabilitas di ranah cyber. Selain itu, artikel ini juga menekankan upaya menghindari korupsi dalam pengadaan pertahanan. Strategi ini bertujuan menjaga keunggulan strategis Indonesia dan menghadapi tantangan global dan konflik modern. Selain itu, saya juga belajar mengenai total defense. Jadi total defense ini sebuah konsep pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya mempertahankan negara, bukan hanya militernya. Nah, konsep ini mengintegrasikan perang aktif militer, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menghadapi berbagai ancaman baik dalam maupun luar negeri. Total defense ini mencakup aspek militer, ekonomi, sosial, dan psikologis, dan cyber, sehingga negara siap menghadapi tantangan multidimensi seperti konflik bersenjata, bencana alam, serangan cyber, dan krisis ekonomi. Dengan pendekatan ini, negara membangun ketahanan yang komprehensif untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Terus saya juga membahas mengenai artikel yang Bapak kirim mengenai Presiden Pak Prabowo, Presiden Indonesia yang baru terpilih ini, jadi artikel yang Bapak kirim dengan judul Indonesia's Prabowo is desperate to impress Trump NC. Nah, jadi Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru kepilih ini, mulai perjalanan luar negeri pertamanya dengan cara yang cukup mengecewakan. Pada 8 November 2024, kurang dari 3 minggu setelah dilantik, Pak Prabowo ini memulai tur dunia ke 6 negara. Namun perjalanan ini menunjukkan sisinya dirinya yang sangat ingin mendapatkan persetujuan dari pemimpin asing. Terkesan terlalu percaya diri dan didampingi oleh penasihat yang kurang berpengalaman. Tur ini dimulai dengan niat Pak Prabowo untuk bertemu Donald Trump di Mar-a-Lago, namun Trump ini tidak merespon, malah lebih menguji kemampuan bahasa Inggris Pak Prabowo. Akhirnya Prabowo hanya bisa bertemu dengan Presiden Joe Biden di Washington, dan di Beijing, Xi Jinping ini menyambutnya dengan sangat ramah, bahkan mengundang Prabowo untuk mendatangi pernyataan bersama yang mengakui klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan yang sebelumnya Indonesia hindari. Pernyataan ini juga berisi komitmen untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Prabowo juga setuju dengan visi Cina untuk dunia yang lebih terintegrasi yang disebut Xi sebagai komunitas masa depan bersama. Sebuah konsep yang Indonesia sebelumnya hindari demi menjaga kebijakan non-bloknya. Keputusan ini mengungkapkan ketidaksepahaman antara Prabowo dan diplomat Indonesia yang merasa tidak didengarkan. Selain itu, Prabowo terkesan tidak konsisten dalam kebijakannya, seperti terkait pengurangan ketergantungan Indonesia pada batu bara. Di G20, ia berjanji untuk menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2040, namun tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut
dapat tercapai mengingat 2/3 listrik Indonesia berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Artikel ini menunjukkan bahwa Prabowo meskipun memiliki ambisi yang besar, seringkali tidak jelas dalam tindakannya, mudah berubah pendirian, dan cenderung mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang tidak berani menentang keputusan-keputusannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin akan kesulitan mengelola kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan jelas di masa depan. Nah, menurut saya pribadi, dengan sikapnya Pak Prabowo seperti ini, menurut saya adanya kebutuhan untuk kepemimpinan yang tegas dan konsisten. Salah satu kritik utama terhadap Pak Prabowo ini adalah ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan luar negerinya. Pada satu sisi ia menunjukkan keinginan untuk menjalin hubungan dengan kekuatan besar seperti AS dan Cina, namun di sisi lain ia terlihat mudah dipengaruhi dan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kepemimpinan dan tegas dan konsisten, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Nah, setelah itu saya juga ingin membahas sebuah video di mana Pak Wiba ini menjelaskan dan memberikan presentasi mengenai pola terorisme Islam di Indonesia. Pak Wiba di sini menjelaskan bahwa terorisme Islam di Indonesia merupakan hasil dari beberapa faktor, termasuk jaringan sosial, ideologi radikal, dan kesempatan politik. Pak Wiba ini juga membahas pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi terorisme, termasuk penegakan hukum, pencegahan radikalisasi, dan dialog antar agama. Nah, Pak Wiba ini membahas tentang definisi terorisme Islam. Di sini Pak Wiba mengatakan bahwa terorisme Islam sebagai tindakan kekerasan dilakukan oleh kelompok atau individu terinspirasi oleh ideologi Islam radikal untuk mencapai tujuan politik atau agama. Ada juga faktor-faktor yang mendorong terorisme Islam, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pendidikan agama yang moderat. Terus ada perang jaringan sosial. Pak Wiba ini menekankan pentingnya jaringan sosial dalam menyebarkan ideologi radikal yang merekrut anggota untuk kelompok teroris. Ada juga peran ideologi radikal. Nah, Pak Wiba ini menjelaskan bagaimana ideologi radikal ini dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku individu, mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan. Ada juga peran kesempatan politik. Nah, Pak Wiba ini berpendapat bahwa kesempatan politik seperti ketidakstabilan politik atau konflik sosial dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya terorisme. Dan yang saya dapat juga itu ada yang Pak Wiba membicarakan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi terorisme. Jadi Pak Wiba ini membahas pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi terorisme, termasuk penegakan hukum, pencegahan radikalisasi, dan dialog antar agama. Nah, jadi secara keseluruhan Pak Wiba ini memberikan presentasi dan wawasan yang berharga mengenai pola terorisme Islam di Indonesia. Pak Wiba menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang mendorong terorisme dan mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Segitu saya video UAS saya kali ini. Terima kasih Pak Wiba. Selanjutnya juga ada juga artikel Pak Wiba sendiri dengan judul Tackling Network Skill of Terrorists. Nah, artikel ini membahas tentang jaringan dan keterampilan para teroris dengan fokus pada terorisme berbasis ideologi seperti Salafi jihadisme. Ada lebih dari 100 definisi terorisme di dunia akademik dan kebijakan. Tetapi intinya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, terutama dengan menargetkan warga sipil. Nah, terorisme ini dibagi menjadi beberapa kategori, seperti terorisme non-negara dan negara. Jihadisme yang mempromosikan penggunaan kekerasan untuk membangun negara Islam adalah ancaman utama yang perlu diatasi. Faktor sosialisasi, sosial, ekonomi, dan politik menjadi pemicu utama munculnya terorisme ini. Terutama ketika ideologi radikal berkembang melalui jaringan sosial.
Indonesia memiliki potensi menjadi target karena hubungan jaringan sosial dan pengalaman bersama, seperti pendidikan dan pelatihan di lingkup ideologi radikal. Namun, pemerintah telah mengambil langkah dan meningkatkan penegakan hukum, deradikalisasi, dan kerjasama internasional. Ancaman cyber terorisme ini juga menjadi perhatian, meskipun belum sepenuhnya berkembang di Indonesia. Ditekankan juga bahwa upaya melawan terorisme harus lebih agresif dan mencakup strategi pencegahan deradikalisasi, penegakan hukum, dan kerjasama global. Pemerintah juga perlu membedakan langkah aktif dan pasif dalam kontraterorisme untuk menghadapi ancaman secara fisik dan digital. Ada juga sebuah tesis presentasi oleh Pak Wiba dengan judul Understanding the Existence of Latent Threat of Islamist Terrorism Through a Multidimensional Analysis, The Case of Republic of Indonesia. Jadi tesis ini membahas mengenai ancaman laten terorisme Islamis di Indonesia melalui analisis multidimensional. Nah, penelitian ini mendefinisikan terorisme Islami sebagai ideologi Salafi yang bertujuan mendirikan negara Islam melalui kekerasan. Nah, faktor-faktor penentu terorisme meliputi keluhan ekonomi, sosial, politik, jaringan sosial, dan ideologi radikal, represi negara, dan intensif pemerintah. Dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, termasuk wawancara dengan teroris yang telah divonis, penjabat negara, serta analisis statistik, tesis ini menemukan bahwa upaya deradikalisasi di Indonesia belum berhasil secara signifikan mengubah pandangan individu yang terpapar ideologi kekerasan. Nah, gerakan Salafi ini di Indonesia mengalami transformasi mulai dari Darul Islam pada tahun 1945 hingga munculnya sel terkait ISIS pada tahun 2014. Nah, pada pola mobilisasi sumber daya yang kompleks. Dalam tesis sendiri ini, Pak Wiba merekomendasikan strategi kontraterorisme yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Nah, Indonesia dinilai masih berpotensi menjadi produsen dan medan pertumbuhan terorisme global, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengelola dinamika keamanan global secara efektif.